Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat siang anak-anak. Mari kita menyanyikan lagu nasional 1 berdiri. Kemudian kita masuk pembelajaran hari ini, yaitu pelajaran prakarya dan kewirausahaan pertemuan ketiga. Kemarin kita sudah masuk ke pertemuan pertama dan kedua, yaitu tentang tanaman pangan. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman pangan? Adalah tanaman yang dikonsumsi sehari-hari, misalnya sorghum, padi, dan jagung. Ya, betul. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah tanaman pangan. Ya, identifikasi jenis tanaman pangan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Sebelum kita masuk ke diskusi, hari Sawah itu sangat bergantung pada air, sedangkan padi Bogor ini apa saja yang terdapat di dalam itu? Setelah mengamati video tadi, kalian sekarang berdiskusi dengan teman kelompok mengerjakan LKPD yang dibagikan ini. Yang pertama, perhatikan yang harus diisi, yaitu ada nama tanaman, ciri-ciri tanaman, umur tanaman, bagian tanaman yang dimanfaatkan, itu tugas pertama. Yang tugas kedua yaitu kelompokkan jenis tanaman pangan tadi. Kemudian yang ketiga adalah tuliskan produk tanaman pangan. Ada di situ. Ayo, silakan mengerjakan.
kemudian ada Lasmawati, lalu Maria Ulfa, dan satunya lagi Andini. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang identifikasi jenis tanaman pangan yang akan dibacakan oleh Danaulia. Saya di sini akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Nama tanaman padi, ciri-ciri tanaman memiliki akar serabut, umur tanaman 65 sampai 90 hari, bagian tanaman yang dimanfaatkan, padi yang diolah menjadi beras. 2. Jagung, ciri-ciri tanaman memiliki batang tubular, umur tanaman 80 sampai 150 hari, bagian tanaman yang dimanfaatkan, biji. Kedelai, ciri-ciri tanaman, daun dan kolong memiliki bulu, umur tanaman 72 sampai 90 hari, bagian tanaman yang dimanfaatkan bijinya. Sorghum memiliki batang yang berkupu-kupu, memiliki batang 60 cm. Umur tanaman 80 sampai 150 hari, bagian tanaman yang dimanfaatkan bijinya. Yang kedua, Cerealia, padi, jagung, kon. Yang selanjutnya kami akan mengelompokkan tanaman pangan. 1. Cerealia, padi, jagung, gandum, barley, soba, dan millet. Kedua, kacang-kacangan, kedelai, kacang tanah, kacang hijau. Ketiga, umbi-umbian, ubi kayu, ubi jalar, talas, dan ketan. Yang keempat, hortikultura, sawi, bayam, kangkung, wortel, dan kacang panjang. Tanaman pangan dan jenis olahannya. 1. Kedelai putih, jenis olahan jadi tempe, susu kedelai. 2. Singkong, jenis olahan keripik singkong. 3. Kacang hijau, jenis olahan bubur kacang hijau atau minuman kacang hijau. 3. Padi, jenis olahan beras. 4. Kedelai hitam, jenis olahan jadi kecap. Sorghum, jenis olahan jadi sereal atau oatmeal. Jagung, jenis olahan pokok. Kami persilakan kepada kelompok untuk mengajukan pertanyaan. Kami ajukan Akan membuka sesi pertanyaan. Satu pertanyaan untuk tiap kelompok, Bu. Satu aja. ya. Kami akan membuka sesi pertanyaan satu pertanyaan untuk setiap kelompok. Kami persilakan. Kami persilahkan. Disebut negara agraris. Mempunyai faktor pencarian sebagai berbagai bidang pertanian seperti budidaya tanaman pangan. Sudah puas apa belum? Sudah. Lanjut pertanyaan berikutnya. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana ciri yang paling penting dari tanaman pangan yang mengandung karbohidrat tinggi? Dari kelompok 2, tanaman pangan yang mengandung karbohidrat tinggi merupakan tanaman yang tidak beracun dan aman dikonsumsi oleh manusia. Buat kelompok 4 ingin bertanya, mengapa sumber pangan lokal lebih ramah lingkungan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Sumber pangan lokal lebih ramah lingkungan karena sumber pangan lokal seperti sagu diolah secara lokal oleh masyarakat setempat. Dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dibacakan oleh teman saya mengenai Eva. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 1, nama tanaman padi. Jadi tanaman berbatang, kuku, dan berlogam.
Umur tanaman 5 sampai 10 hari. Bagian tanaman dimanfaatkan adalah biji. Nomor 2. Umbi-umbian. Ciri-ciri tanaman akar serabut. Umur tanaman 10 sampai 30 hari. Bagian tanaman yang dimanfaatkan adalah daging umbinya. Nomor 3. Jagung. Ciri-ciri tanaman memiliki batang tunggal. Umur tanaman 80 sampai 150 hari. Bagian tanaman yang dimanfaatkan adalah biji. Nomor 4. Sawi. Ciri-ciri tanaman daun yang berwarna hijau. Umur tanaman 40 sampai 50 hari. Bagian tanaman yang dimanfaatkan adalah daun dan biji. Daun dan tangkai. 6. Nama tanaman kedelai. Ciri-ciri tanaman daun dan kolongnya memiliki bulu. Umur tanaman 72 sampai 90 hari. Bagian tanaman yang dimanfaatkan adalah bijinya. Sekarang saya akan mengelompokkan tanaman pangan. Saya lihat ada padi, beras, gandum, jagung, oat, dan sorghum. Kacang-kacangan, kacang kedelai, kacang hijau, kacang tanah, dan kacang merah. Umbi-umbian, ubi jalan, talas, gandum, dan garut. Hortikultura ada apel, anggur, kacang panjang, terong, dan jeruk. Jenis tanaman pangan dan olahraga. Nama-nama jenis tanaman pangan di jalan. Olahan kolak. Gandum bisa dijadikan sebagai singkong, olahan keripik. Kedelai jenis olahan susu kedelai. Olahan nasi jagung jenis olahan koprol. Jalan jenis olahan kolak. Gandum jenis olahan roti. Kacang merah jenis olahan bubur. Itulah hasil dari kerja kelompok kami. Sekarang kami ingin membuka sesi pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Saya dari kelompok Tiga ingin bertanya, apa manfaat pembudidayaan tanaman pangan bagi ketahanan pangan di Indonesia? Saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa manfaat pembudidayaan pangan bagi sehari-hari adalah dapat memenuhi pangan sehari-hari seperti protein dan karbohidrat dan Saya dari kelompok 3 manfaat pembudidayaan pangan bagi ketahanan pangan Indonesia. pertanyaan dari kelompok 3. Manfaat pembudidayaan pangan bagi sehari-hari adalah dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari seperti protein dan karbohidrat dan peningkatan kesejahteraan para petani ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas jawabannya. Saya buat. Satu ingin bertanya. Berdasarkan pengertian umum tanaman pangan dibagi menjadi 3 kelompok. Sebutkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pengertian umum tanaman pangan dibagi menjadi 3 kelompok ialah tanaman pangan kemudian tanaman pangan suplemen. Apakah puas? Puas. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Sebutkan jenis tanaman pangan yang tumbuh di Indonesia. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 4 adalah padi, sorghum, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, singkong, dan ubi jalan. Apakah puas kelompok 4? Ya, hasil dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jenis identifikasi budidaya tanaman pangan. Kepada Hedi Amelia kami persilakan untuk saya akan membacakan hasil pendiskusian kami. Nama tanaman padi. Ciri-cirinya memiliki akar serabut. Umurnya sekitar 65 hingga 90 hari. Bagian tanaman yang
hijau. Umurnya sekitar 80 hingga 150 hari. Bagian tanaman yang dimanfaatkan adalah biji. Yang ketiga ada bayam. Bayam memiliki daun yang lebar. Umurnya sekitar 25 hingga 30 hari. Bagian tanaman yang dimanfaatkan adalah daun dan tangkai. Yang keempat ada singkong yang memiliki akar tunggang. Umurnya sekitar 8 hingga 10 bulan. Bagian tanaman yang dimanfaatkan adalah daun dan umbi. Yang kelima ada kacang panjang. Ciri-cirinya yaitu memiliki batang yang panjang, umurnya sekitar 72 hingga 90 hari. Sedangkan bagian tanaman yang dimanfaatkan adalah daun dan buah. Yang keenam ada ubi jalar. Ciri-cirinya memiliki batang panjang menjalar, umurnya sekitar 4 hingga 4,5 bulan. Bagian tanaman yang dimanfaatkan adalah daun dan umbi. Yang ketujuh ada kacang hijau. Ciri-cirinya seperti batang bercabang. Umurnya sekitar 55 hingga 65 hari. Bagian tanaman yang dimanfaatkan adalah biji. Sekarang kami akan mengelompokkan tanaman pangan. Di kelompok serealia ada padi, jagung, gandum, sorghum, barley, oat, dan rye. Di kacang-kacangan ada kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan kacang panjang. Di umbi-umbian ada ubi jalar, ubi kayu, ubi lapis, talas, kentang, gadung, garut, dan gembili. Dan yang terakhir di hortikultura ada daun singkong, kacang panjang, bayam, kangkung, brokoli, kol, gambas, genjer, dan buncis. Tanaman pangan dan olahannya. Lalu saya akan membacakan jenis tanaman pangan dan olahannya. Kacang hijau bisa dibuat menjadi bubur kacang hijau. Kalau gandum bisa diolah menjadi roti gandum. Kacang kedelai putih bisa diolah menjadi tempe. Sorghum bisa diolah menjadi minuman beralkohol. Padi tentu saja bisa diolah menjadi beras. Singkong bisa diolah menjadi tape. Ubi jalar menjadi keripik ubi. Jagung menjadi popcorn. Bayam menjadi sayur bening. Dan kacang kedelai hitam menjadi kecap. Sekarang kami akan menerima sesi tanya jawab kepada yang ingin bertanya akan silakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Jelaskan pengertian tanaman pangan. Pertanyaan dari kelompok 1. Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein sebagai jenis sumber energi manusia. Contohnya padi, jagung, dan serealia. Puas. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Sebutkan contoh wirausaha di bidang budidaya tanaman pangan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok A, yaitu yang pertama, budidaya kacang hijau untuk panen biji. Yang kedua, budidaya sorghum untuk biotenol. Yang ketiga, budidaya padi untuk menghasilkan biji. Dan yang ketiga ada budidaya jagung menghasilkan biji. Sekian presentasi dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Kami dari kelompok 4 presentasi hasil kerja kelompok kami. 1. Ciri-ciri memiliki akar sud, umur tanaman 65-90 hari yang dimanfaatkan adalah biji. 2. Jagung. Ciri-cirinya memiliki batang tunggal, umur tanaman 80-150 hari yang dimanfaatkan adalah biji. 3. Singkong. Ciri-ciri memiliki akar tunggang, umur tanaman 4-10 bulan yang dimanfaatkan adalah daun dan umbi. 4. Kacang panjang. Ciri-ciri memiliki batang yang panjang, umur tanaman 72-90 hari yang dimanfaatkan adalah daun dan buah. 5. Bayam. Ciri-ciri daunnya lebar, umur tanaman 25-30 hari yang dimanfaatkan adalah daun dan tangkai. 6. Kacang hijau. Ciri-ciri bercabang, umur tanaman 55-65 hari yang dimanfaatkan adalah biji. Satu, jagung. Serealia. 1. Jagung. 2. sorghum. 3. oat. 4. Kacang-kacangan. 1. Kacang kedelai, kacang tanah, kacang
support. Jenis tanaman pangan: 1 kedelai, 2 singkong, 3 padi, 4 jagung, 5 sorghum, 6 kedelai hitam, 7 kacang hijau, 8 gandum. Jenis olahan: kedelai putih, B susu, tahu, singkong, kering, padi, beras, jagung, popcorn, sirup es dan minuman beralkohol. Kedelai hitam, kecap, kacang hijau, minuman kacang hijau, gandum, roti. Di sini satu kelompok, ada yang ingin menang? Saya dari kelompok satu bertanya, solusi apa dilakukan untuk mengatasi krisis pangan? Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi krisis pangan itu adalah 1. Mengatasi perubahan yang berdampak pada mata, pencarian dan solusi pangan, mempromosikan keragaman, meningkatkan produksi, kurangi penggunaan dan membantu penghargaan. Ya, terima kasih dari kami. Kami akhiri wassalamualaikum. Setelah setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya, maka kita ambil kesimpulan pembelajaran hari ini, yaitu siapa yang bisa memberikan kesimpulan. Silakan. Dengan adanya Kesimpulan yang saya ambil adalah dengan adanya pembelajaran pada hari ini kita jadi mengetahui jenis-jenis identifikasi tanaman pangan. Dan kesimpulan yang lain adalah tanaman pangan bisa dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, tanaman pangan utama, yang kedua tanaman pangan suplemen, dan yang terakhir adalah tanaman pangan penunjang. ya, terutama ya, sebelum pelajaran berakhir, sekarang pembelajaran kita hari ini adalah kita dalam mengetahui jenis identifikasi tanaman pangan dan tanaman pangan bagian mana saja yang bisa diolah menjadi makanan. Itu adalah kesimpulan pelajaran hari ini. Kemudian karena hari ini kalian sudah mempelajari dari bahan pangan. Ayo dikerjakan. Kalau tidak mengumpulkan.
sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, maka kita bersama-sama berdoa menurut keluarga kita masing-masing, berdoa